Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemunduran umat Islam. Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa aja yang akan kita bahas di bab ini. Nah, pertama ada faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Kemudian yang kedua, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kemudian yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam. Oke. Yang pertama ini, faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Nah, faktor penyebab kemunduran umat Islam tentu tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam, terutama kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jazirah Arab. Termasuk salah satunya adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban, juga ilmu pengetahuan, namun akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Nah, yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, dalam faktor internalnya, seperti kerajaan-kerajaan lain pada umumnya, tentu tidak lepas dari perebutan kekuasaan. Terjadi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan antara penerusnya. Nah, sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah, karena pada masa daulah tersebut, hampir semua penguasa berasal dari bangsa Arab. Namun, bagi kalangan non-Arab atau Azam, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan mereka. Kemudian, sama halnya dengan orang-orang Persia, mereka menginginkan sebuah daulah yang pemimpinnya itu berasal dari kalangan mereka. Nah, panastisme inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Sehingga muncul sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab yang kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada saat itu juga, Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk itu bisa lebih besar dari apa yang dikeluarkan, sehingga Baitul Mal pada saat itu penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Nah, ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian juga ikut mengalami kemunduran, sehingga terjadilah yang namanya krisis ekonomi yang merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kebiasaan dan kecenderungan para penguasa yang biasanya hidup mewah, mencolok, dan berpoya-poya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Dalam roda pemerintahan kemudian jadi terganggu dan rakyat pun menjadi miskin. Selain itu, faktor lainnya itu muncul daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri atau memisahkan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat juga menjadikan para penguasa dan pelaksana pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintahan pusatnya sendiri. Kemudian dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Nah, hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang kemudian berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Kemunduran umat Islam tidak terlepas juga dari adanya perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani.
Perang salib ini memunculkan dan menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Yang kemudian kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang diterapkan oleh Daulah Bani Saljuk. Yang mana peraturan baru tersebut dipandang menyulitkan orang-orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Dan perang salib ini terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Dampak dari perang salib ini banyak beberapa wilayah kekuasaan Islam yang kemudian berhasil direbut, yang berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Selain perang salib, juga adanya serangan bergelombang dari bangsa Mongol yang pada saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, serangan ini berhasil meluluhlantahkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan, penyiksaan yang berlangsung kurang lebih dari 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada saat itu. Terbunuh juga Khalifah Al-Mu'tasim yang menjadi penanda bahwa Daulah Abbasiyah telah berakhir. Kemudian runtuhnya kekuasaan Islam ternyata tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah saja, namun di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Contohnya, Daulah Bani Ahmad di Andalusia mengalami berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Kemudian Daulah Mughal di India mengalami hal yang serupa juga. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris yang kemudian berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal. Kemudian berhasil menguasai Mughal. Nah, kalau kata Syekh Amir Syakib Arsalan, ada beberapa alasan yang menyebabkan mundurnya umat Islam dan mengapa umat Islam sulit maju. Yang pertama yaitu umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran, Al-Hadis. Padahal, dua sumber itu adalah pedoman hidup umat Islam agar bahagia dalam dunia dan juga akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW." Kemudian yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah, padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk." Kemudian yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunianya dan melupakan akhirat. Padahal jelas sekali ya, kehidupan dunia ini hanya fata morgana, hanya sementara. Dan telah dicontohkan oleh generasi pendahulu Islam. Mereka ikhlas betul dalam menjalankan misi sebagai hamba Allah, tanpa melupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan oleh hilangnya semangat jihad.
Jihad adalah satu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad adalah perjuangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan karena panggilan ilahi, yaitu perjuangan sungguh-sungguh dengan menggerakkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, juga keluhuran. Poin selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Nah, kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuannya yang begitu tinggi. Nah, dari semangat keilmuannya yang begitu tinggi inilah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan perjalanan. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti bidang perdagangan, ekonomi, industri, perang, juga teknologi militernya. Kemudian, ekspedisi Inggris, Portugis, dan juga Belanda, juga Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya. Ekspedisi Inggris tersebut telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Nah, misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakan dengan divide et impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antar kaum bangsawan dan rakyat kecilnya. Kemudian, antar satu penguasa dengan penguasa negara Islam yang lainnya. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi, politik, negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris. Kemudian, bangsa Barat itu memiliki 3 motivasi. Nah, apa saja sih 3 motivasi itu? Itu tercermin dalam semboyan mereka, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Gold, semangat untuk mencari keuntungan. Glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Dan juga gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah, khususnya. Kemudian, imperialisme bangsa Barat ternyata berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Nah, negara Islam yang pertama kali dikuasai bangsa Barat adalah negara-negara Islam yang ada di Asia Tenggara dan di benua India. Sedangkan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah, yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani, baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Nah, bangsa-bangsa Eropa menjajah satu persatu negara Islam. Pertama, Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Kemudian Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris pada tahun 1882 Masehi. Sudan dijajah oleh Inggris pada tahun 1889. Maroko dijajah oleh Prancis pada tahun 1911 Masehi. Kemudian Libya dijajah oleh Italia pada tahun 1911 Masehi. Sementara itu, di wilayah Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis pada tahun 1918 Masehi. Kemudian Palestina dan Yordania
juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia pada tahun 1834 sampai 1859. Kemudian Samarkand dan Bukhara pada tahun 1866 sampai 1872. Dan Uzbekistan pada tahun 1873 sampai 1887. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Nah, hal itu tentunya berdampak terhadap kebudayaan, juga peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa barat. Kemudian munculnya pergerakan pembaharuan. Nah, munculnya pergerakan pembaharuan ini berada di bawah tekanan imperialisme barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif bagi umat Islam. Karena pada dasarnya di setiap musibah, di setiap ujian, pasti akan ada pelajaran, akan ada ibrah yang berharga yang akan kita dapatkan. Nah, kebangkitan Islam adalah sebuah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Atau disebut juga dengan gerakan pembaharuan. Nah, di antara gerakan pembaharuan ada kelompok pembaharu yang mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, kemudian Sayyid Ahmad Khan dari India, dan juga Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Nah, kelompok modernis yang lainnya menggagas pembaharuan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan tidak mengabaikan ijtihad. Nah, ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh pergerakan itu ada Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Kemudian gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme. Nah, dasarnya bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda. Sehingga dari perbedaan itulah memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme itu. Dan hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda dengan kebudayaan yang beragam juga.
Gerakan nasionalisme menjadi eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dengan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Nah, gagasan nasionalisme ini membantu mempermudah untuk Islam memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian, negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri pada saat itu adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tahun 1948, Syria, Jordania, dan Lebanon, Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Kemudian pada tahun 1951, Libya berhasil memerdekakan diri. Kemudian adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Dan meskipun demikian, sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1922. Kemudian Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1956. Malaysia juga Singapura merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962. Kemudian Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1984. Negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992. Nah, begitu aja yang dapat disampaikan untuk materi kali ini. Lalu, ibrah yang kita dapat dari bab ini pertama, rasa ingin kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tinggi. Itu diperlukan jiwa jihad dan juga harta dalam membangun peradaban. Peradaban barat dan peradaban yang maju menerapkan jihad untuk meraih ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa yang ingin maju harus mengeluarkan dana dan sumbernya yang besar. Kemudian yang kedua, umat Islam hendaknya bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju. Namun demikian, untuk maju harus tetap berpegang teguh kepada agama, seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Kemudian, yang ketiga, mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi dengan sejarah berikut tersebut dapat memberikan ide dan kreativitas tinggi untuk mengadakan perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan juga efisien. Kemudian problem-problem masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama pada masa yang selanjutnya. Pembaharuan yang dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, dan politik, dan juga hal-hal sebagainya yang terjadi di masa lalu dapat diperbaiki di masa sekarang maupun masa depan. Nah, sekian aja ya. Terima kasih telah menyimak. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah.